العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu usulul fiqh dalam membaca kitab Risalah al-Usul min ilmi al-Usul karya al-Imam al-Allamah Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah wa askanahu fil firdausil a'la. Sekarang kita masuk Al-Qari, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala muallif Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, al-amalu bil mujmali yajibu 'ala al-mukallafi aqdu azmi 'ala al-amali bil mujmali mata hasala bayanuhu. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad bayyana li ummatihi jami'a syari'atihi usulaha wa furu'aha hatta tarakal ummata 'ala syari'atin bayda'an naqiyatin lailuha kan nahariha walam yatrukil bayana indal hajati ilaihi abadan. Wa bayanuhu sallallahu alaihi wasallam imma bil qawli aw bil fi'li aw bil qawli wal fi'li jami'an. Mithalu bayani bil qawli ikhbaruhu an ansibati zakati wa maqadiriha kama fi qawli sallallahu alaihi wasallam fi ma saqatis samau al ushur bayanan li mujmali qawlihi ta'ala wa atuz zakah. Wa mithalu bayani bil fi'li qiyamuhu bi af'alil manasiki amama al ummati bayanan li mujmali qawlihi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul bait. Fakadzalika salatul kusufa ala sifatiha hiya fil waqi'i bayanun li mujmali qawli sallallahu alaihi wasallam fi ma ra'aitum minha syai'an fasallu. Wa mithalu bayani bil qawli wal fi'li bayanu kayfiyatus salati kayfiyatus salati fa innahu kana bil qawli kama fil haditsil musii fi salati haitsu qala sallallahu alaihi wasallam idza qumta ila salati fasbigil wudu'a thumma istaqbilil qiblata fakabbir al-haditha. Wa kana bil fi'li aidan kama fi hadithi Sahal bin Sa'id as-Sa'idi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qama 'ala al-minbari fakabbara wa kabbara an-nas wa ra'ahu wa huwa 'ala al-minbari al-haditha wa fi thumma aqbala 'ala an-nas wa qala inna ma fa'altu hadha litatammu bi wa lita'allamu salati. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Setelah kita mengetahui apa itu mujmal dan mubayyan, sekarang kita diajarkan oleh beliau bagaimana beramal dengan dalil yang mujmal. Kalau datang dalil dalam Al-Quran, dan ini ada, seperti dalil yang kita bawakan sebelumnya, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Bagaimana kita beramal dengan ayat itu? Kata beliau, al-amalu bil mujmal, ya, hukum beramal dengan lafaz yang mujmal. Kata beliau, yajibu 'alal mukallafi aqdul azmi 'alal amali bil mujmali mata hasala bayanuhu. Kata beliau, wajib atas setiap mukallaf aqdul azmi, untuk berazam, memperkuat tekadnya untuk beramal dengan dalil yang mujmal kalau sudah datang yang menjelaskannya. Berbeda dengan hukum-hukum sebelumnya, umum, mutlak, ya kan? Apa kata beliau? Yajibul amalu bihi. Langsung beliau katakan wajib beramal dengan dalil umum, wajib beramal dengan dalil mutlak, kecuali kalau ada pengkhusus atau yang mengkoitnya. Tapi berbeda dengan dalil yang mujmal. Kata beliau, wajib untuk memperkuat tekad. Beliau tidak langsung mengatakan wajib beramal, tapi beliau wajib untuk menguatkan tekad untuk beramal dengan mujmal kalau ada syaratnya. Kalau yang mujmal ini sudah dijelaskan. Kenapa? Kata para ulama, karena tidak bisa orang beramal dengan dalil mujmal. Sekarang kalau Allah katakan kepada kita semua, wa aqimus shalah, dirikanlah kalian salat. Tanpa kita tahu ini ada kaifiat sholat, bisa tidak kita sholat? Bisa kira-kira? Sekarang kalau misalnya kita tidak tahu kaifiat sholat,
Ya kan? Kita tidak tahu bagaimana caranya sholat. Allah turunkan firman-Nya, wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Bisa enggak kita sholat? Bisa enggak? Tidak, kita tidak tahu kefiatnya. Ya. Tapi kita beramal dengan dalil mujmal itu, wa aqimus sholah, setelah apa? Setelah datang dalil-dalil yang menjelaskan bagaimana kefiat sholat sebenarnya. Paham gini? Paham kenapa beliau tidak mengatakan wajib beramal dengan mujmal? Karena memang kita tidak bisa beramal dengan dalil mujmal. Bisa enggak kalau saya katakan sekarang, wa atuz zakah, tunaikan zakat. Dalam keadaan kita belum tahu berapa yang mau ditunaikan, siapa yang wajib diberikan, kita juga kapan kita wajib memberikan. Bisa enggak kita tunaikan zakat? Bisa enggak? Jawab dulu, bisa enggak? Tidak. Paham di bentuknya? Ini maksudnya. Jadi berbeda dengan hukum-hukum sebelumnya, ya kan? Nah, karena memang hukum sebelumnya itu memang bisa kita beramal di atas keumuman. Karena memang datang dalil yang umum, datang juga dalil yang khusus. Kalau ini beda. Kalau ini mujmal, tidak, apa kaidahnya tadi? Tidak ada satupun dalil dari Al-Quran ataupun sunnah yang mujmal, kecuali pasti sudah dijelas. Paham gini? Jadi tidak mungkin ada orang bisa beramal dengan dalil mujmal. Paham tidak? Baik. Alhamdulillah. Kemudian kata beliau, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad bayyana li ummatihi jami'a syariatihi tunggu dulu. Baik. Usulaha wa furu'aha. Ini ataf ke mana? Ataf ke mana berarti? Jami'a. Ataf ke jami'a. Dan Nabi SAW itu telah menjelaskan kepada umatnya seluruh syariatnya. Baik yang pokoknya ataupun yang cabangnya. Nabi telah ajarkan semuanya. Ya kan? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Di dalam ayat yang lainnya, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim." Kata Allah, dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad adzikra, wahyu. Ya kan? Untuk apa? Litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim. Untuk agar kiranya engkau menjelaskan kepada manusia apa saja yang telah nuzzila, diwajibkan atas mereka, diperintahkan atas mereka. Tayyib. Kemudian kata beliau, hatta tarakal ummata ala syari'atin bayda naqiyah lailuha kanahariha. Sampai Nabi SAW meninggalkan umatnya di atas syariat yang sangat putih, jelas, naqiyah, bersih, suci. Saking putihnya, saking jelasnya, kata beliau, lailuha kanahariha. Ya, malam harinya itu seperti paginya. Saking cerahnya itu. Dan ini hadits sebenarnya yang beliau nukil, hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Nabi SAW bersabda, "Laqad taraktukum 'alal bayda, lailuha kanahariha. La yazighu anha ba'di illa halik." Nabi SAW bersabda, "Taraktukum 'alal bayda." Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas al-bayda. Maksudnya apa? Syariat yang begitu terang. Ya, lailuha kanahariha. Saking terangnya, malam harinya seperti pagi harinya. Kata Nabi SAW, "La yazighu anha ba'di illa halik." Dan saking terangnya, tidak ada orang yang tersesat kecuali pasti dia akan binasa. Ini sebenarnya hadits yang dinukil ya, dari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Majah dalam sunannya, dan Hakim dalam mustadraknya. Dan hadits ini disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam Sahih Ibnu Majah. Tayyib. Kemudian saking terangnya syariat ini, ikhwah, sampai tidak ada sedikit pun celah di dalam syariat yang ditinggalkan.
sampai ke pembahasan adab-adab yang kecil sekalipun itu dibahas oleh syariat. Contohnya apa? Berbersih. Hah? Berbersih. Berbersin. Contohnya apa lagi? Minum harus dengan tangan kanan. Adab-adab yang kecil. Bahkan sampai adab buang air besar. Itu diajarkan di dalam agama. Ya. Oleh karenanya, pernah ada seorang lelaki dari kalangan kaum musyrikin itu berkata kepada Salman Al-Farisi. Kata beliau, "Allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-khara'id." Hatta al-khara'atu. Atau afwan, hatta al-khara'ati. Kata musyrik ini kepada Salman Al-Farisi, "Allamakum nabiyyukum kulla syai'." Saya lihat ini nabimu telah mengajarkan kepadamu segalanya. Hatta al-khara'ah. Sampai buang air besar saja kalian diajarkan. Kata Salman Al-Farisi, "Na'am. Laqad nahana an nastaqbil al-qiblata bigha'itin aw baul." Betul. Betul sekali. Nabi kami telah mengajarkan kepada kami seluruh hal sampai buang air besar. Karena sungguh Nabi kami telah melarang kami untuk menghadap ke kiblat dalam keadaan buang air besar dan buang air kecil. Au an nastanja bil yamin. Dan Nabi kami juga melarang kita untuk beristinja, bersuci dari buang air besar dan kecil dengan yamin, tangan kanan. Au an nastanja bi aqalli min thalathati ahjar. Dan Nabi juga kita melarang untuk beristijmar, beristinja dengan batu lebih sedikit daripada tiga batu. Wa an nastanjia bi raji'in au bi 'admin. Dan Nabi kami juga melarang dari beristinja, bersuci dengan kotoran dan dengan apa? Dengan tulang belulang. Syahidnya apa? Tidak ada satupun hal di dalam syariat ini, dari yang paling besar sampai yang paling kecil, dari yang paling penting kepada paling tidak penting, kecuali pasti diajarkan oleh Nabi. Makanya orang ahli bid'ah ini tidak ada kerjanya. Orang tidak ada kerjanya. Banyaknya amalan yang bisa dia lakukan sebagai bentuk ibadah, dia pergi bikin ibadah yang baru. Bodoh-bodoh. Ini kan? Banyaknya itu sunnah yang bisa dia lakukan. Tapi apa? Dia pergi bikin ibadah yang baru. Dan berkorban, berjuang mati-matian untuk membela ibadah yang barunya itu. Itu karena apa? Tidak ada ilmu. Itulah kenapa kalau agama ini dibangun di atas ikut-ikutan. Ini kan? Hal-hal yang seperti ini penting kita ketahui untuk mengetahui dari hikmah-hikmah syariat. Ya, karena nanti bahkan di pelajar ya, ada satu pelajaran itu namanya maqasidus syariah. Kita belajar mengetahui apa sebenarnya maksud dari pensyariatan itu. Ya. Disitulah kita menyinggung tentang kaidah-kaidah fikih bahwa Islam ini saking mulianya, dia membuat suatu kaidah. Ya, kaidah ini bisa dipakai, diterapkan di setiap amalan. Banyak amalan. Ya kan? Tidak perlu kita membuat bid'ah-bid'ah yang baru. Baik. Ini kata beliau. Kemudian kata beliau, walam yatrukil bayana indal hajati ilaihi abada. Dan selain Nabi SAW telah mengajarkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat, beliau juga tidak pernah sekalipun meninggalkan satu pun penjelasan ya bersamaan dengan kebutuhan manusia kepadanya. Ini kaidah juga. Ya, dari sini muncul kaidah bahwa Nabi SAW itu tidak pernah meninggalkan sesuatu pasti kecuali pasti beliau sudah jelaskan. Kecuali pasti beliau sudah jelaskan. Karena tidak ada satupun hajat manusia kecuali pasti Nabi SAW telah menjelaskannya. Paham jadi? Jadi ini wajibnya kita beramal dengan dalil-dalil syar'i. Adapun kalau dalilnya mujmal, maka apa yang harus kita lakukan? Kita tetap bertekad untuk beramal dengan dalil yang mujmal, tapi dengan syarat kalau ada dalil yang menjelaskannya. Karena sebagaimana kaidah yang telah berlalu, tidak ada satupun dalil kecuali pasti sudah dijelaskan dan diterangkan. Maka tidak ada lagi yang beramal di atas dalil yang mujmal. Paham gini? Paham tidak?
Kemudian beliau sebutkan faidah. Wa bayanuhu sallallahu alaihi wasallam imma bil qawli au bil fi'li au bil qawli wal fi'li jami'a. Kemudian sekarang setelah beliau menjelaskan tentang dalil yang mujmal dan mubayyan, dan beliau jelaskan apa saja bentuknya, serta beliau jelaskan hukum beramal dengannya. Sekarang beliau mau jelaskan bagaimana atau apa saja bentuk tabyin, penjelasan yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa? Terhadap ayat-ayat Al-Quran yang mujmal. Bagaimana bentuknya? Kata beliau rahimahullah, penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maksudnya apa? Terhadap lafaz-lafaz atau dalil-dalil yang mujmal, imma bil qaul, baik itu berupa ucapan, au bil fi'il, atau berupa perbuatan, au bil qauli wal fi'il, atau terkadang beliau menjelaskan dalil yang mujmal dengan ucapan dan perbuatannya sekaligus. Contohnya apa? Misalu bayanihi bil qaul, contoh penjelasan Nabi terhadap dalil yang mujmal dengan ucapannya, ikhbaruhu an ansibatiz zakah wa maqadiriha. Penjelasan atau pengkhabaran Nabi tentang ansibah. Ansibah ini golongan-golongan yang wajib diberikan oleh yang wajib diberikan zakat. Sekaligus maqadiriha. Nabi juga menjelaskan tentang takaran-takarannya. Sebagaimana di dalam sabda Nabi SAW, fima saqatis sama al-usyur. Nabi SAW bersabda, pada setiap tumbuhan yang dihujani atau diairi oleh langit, maksudnya apa? Tumbuh dengan sebab diairi oleh hujan. Pada setiap tumbuhan yang seperti ini, kata Nabi, al-usyur, wajib dikeluarkan 1/10. Wajib dikeluarkan 1/10. Kata beliau, hadis ini bayanan limujmali qaulihi ta'ala wa atuz zakah. Hadis ini menjelaskan keglobalan atau makna global yang terdapat pada firman Allah, dan tunaikanlah zakat. Paham gini? Sekarang firman Allah wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Apakah kita tahu bagaimana cara menunaikannya? Kita tahu siapa yang wajib diberikan? Tidak. Sampai akhirnya datang hadits. Ini haditsnya. Salah satunya ya. Dan dalam hadits yang lain Nabi juga SAW bersabda, laisa fima duna khamsati ausukin sadaqah. Tidak ada sedekah, tidak ada zakat pada tumbuhan yang di atas atau yang di bawah 5 wasak. Sudah lewat ya, takarannya 5 wasak ini berapa kilo? Kalau Ibnu Utsaimin berapa? 750. Kalau 5 ausak. Kalau Ibnu Bas berapa? Kilo. 900 kilo. Kata Nabi, tidak ada zakat pada tumbuhan di bawah ini. Ini juga menjelaskan takaran. Nabi juga SAW bersabda, fi saimatil ghanamiz zakah. Kambing yang dizakati itu hanyalah kambing yang dipelihara, mengeluarkan darinya kambing yang liar. Hadits-hadits yang sangat banyak. Dan di ayat yang lainnya juga Allah sudah jelaskan siapa-siapa yang diberikan zakat. Apa kata Allah? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Al-ayah sampai akhir ayat. Jelas ini? Jelas tidak? Tapi ini kan Nabi. Penjelasan bahwa bagaimana bentuk penjelasan Nabi. Kan? Wa illa di sana ada ayat juga yang menjelaskan tentang itu. Tapi faedah inti di sini mubayyin, penjelas ayat yang mujmal tapi dari Nabi. Wa illa terkadang ayat yang mujmal itu dijelaskan oleh ayat yang lainnya. Ini kalau penjelasan dari ucapan beliau. Paham gini? Ada yang tidak paham angkat tangan. Baik, lanjut. Wa mithalu bayanihi bil fi'il. Contoh penjelasan dari Nabi terhadap ayat yang mujmal tapi dengan perbuatan beliau, bukan dengan ucapannya. Qiyamuhu bi af'alil manasiki amamal ummah. Sebagaimana Nabi SAW pernah melakukan di depan atau di hadapan para umatnya manasik haji. Beliau pernah mempraktekkan manasik haji di depan para sahabat. Ini kan? Yang dimana perbuatan beliau ini bayanan limujmali qaulihi ta'ala
walillahi 'alan nasi hijjul bait. Perbuatan Nabi ini menjelaskan keglobalan atau makna global yang terdapat pada firman Allah, wajib atas setiap manusia untuk berhaji karena Allah. Paham gini? Kan sekarang walillahi 'alan nasi hijjul baiti, dan untuk Allah wajib atas manusia untuk berhaji. Sekarang hajjul bait di sini mujmal. Kita tidak tahu bagaimana cara berhaji. Sekarang kalau turun ayat ini kepada antum, bisa tidak langsung antum berhaji tanpa tahu bagaimana kaifiatnya? Tidak bisa. Datanglah penjelasan dari Nabi. Berupa apa? Ucapan atau perbuatan? Perbuatan. Nabi contohkan. Dan dari sini muncul hadits apa? Sabda Nabi SAW, "Lita'khudu anni manasikakum." Hendaknya kalian seluruhnya mencontoh manasik yang telah saya contohkan kepada kalian. Paham ini? Paham dah bentuknya? Paham ni? Mudah gini. Wa kadzalika salatuhu al-kusufa. Dan contoh yang lain, perbuatan Nabi yang menjelaskan dalil yang mujmal adalah praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam mempraktekkan salat kusuf. Salat apa ini? Salat gerhana. Ala sifatiha, sesuai dengan sifat salatnya. Hiya fil waqi'i bayanul mujmali qawlihi bayanun li mujmali qawlihi ta'ala fa idza ra'aitum minha syai'an fasallu. Out qawlihi sallallahu alaihi wasallam fa idza ra'aitum minha syai'an fasallu. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempraktikkan salat kusuf ini hakikatnya kalau kita lihat adalah penjelas bagi sabda beliau atau bagi keglobalan atau makna global dalam sabda beliau, apabila kalian melihat gerhana maka solatlah. Sekarang di sini fasallu, solatlah. Kita tidak tahu bagaimana cara solat gerhana. Maka Nabi pun menjelaskannya dengan mempraktekkannya. Paham ini? Tayyib. Kemudian yang berikutnya, mithalu bayanihi bil qawli wal fi'li. Di sana juga ada dalil ternyata yang Nabi jelaskan dengan ucapan dan sekaligus dengan perbuatannya. Ya, seperti apa? Bayanuhu kaifiyatus shalah. Seperti penjelasan beliau terhadap kaifiat salat. Fa innahu kana bil qaul. Maka Nabi SAW pernah menjelaskannya dengan ucapan beliau. Sebagaimana di dalam hadits al-musi'i fi salatihi. Hadits tentang orang yang keliru di dalam salatnya. Haitsu qala, tatkala Nabi SAW bersabda atau berkata kepada lelaki itu, idza qumta ila sholati fa asbighil wudu. Kalau engkau ingin berdiri menegakkan salat, fa asbigh, maka sempurnakanlah wudu'mu. Tsumma istaqbilil qiblata fakabbir. Kemudian menghadaplah engkau ke kiblat dan bertakbirlah. Al-hadits. Jelas ini? Jadi Nabi kalau dalam firman Allah wa aqimus shalah, dirikanlah salat, ini kan mujmal. Nabi jelaskan, salah satu hadits yang menjelaskannya ini. Ya, Nabi jelaskan dengan apa? Ucapan atau perbuatan? Ucapan atau perbuatan? Ucapan. Adapun kalau yang perbuatan kata beliau wa kana bil fi'li aidan, dan juga Nabi SAW pernah menjelaskan kaifiat salat dengan perbuatannya juga secara langsung. Kama fi hadits Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi, sebagaimana di dalam hadits Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah berdiri di atas mimbar, kemudian beliau bertakbir, takbir salat ya. Wa kabbaran nasu wa ra'ahu wa huwa 'alal mimbar. Kemudian manusia yang melihatnya, ini kan khutbah Jumat ini. Pasti manusia banyak ini. Nabi apa? Nabi salat di atas mimbar. Nabi bertakbir. Kemudian kata beliau, manusia yang melihatnya pun ikut bertakbir. Nah, ini al-hadits. Menjelaskan bahwa Nabi pernah Pernah mencontohkan kaifiat salat. Yang secara tidak langsung contoh ini menjelaskan firman Allah apa? Wa aqimus shalah. Wa fihi, dan di dalam hadits itu, tsumma aqbala 'alan nas. Kemudian Nabi SAW setelah mempraktekkan sholat di atas mimbar, dia pun balik kepada manusia, kepada jamaah Jumat pada waktu itu. Waqala, kemudian beliau pun berkata,
innama fa'altu hadza, sungguh ketahuilah tidak lain saya melakukan ini, saya contohkan kepada kalian kaifiat salat litatammu bi, agar kiranya kalian bisa mengikutiku, walita'allamu salati, dan agar kiranya kalian bisa belajar bagaimana cara salatku yang sebenarnya. Baik. Sampai di sini insyaallah. Dan di sini ada faedah. Siapa yang tahu i'rabnya al-haditha? Maf'ul bih. Maf'ul bih dari fil mahdhuf. Apa takdirnya? Akmilil haditha. Akmilil haditha. Ada i'rab lain? Ada. Saqatil khafid. Saqatil khafid. Apa itu? Ila akhiril hadith. Ila akhiril hadith. Ada i'rab lainnya? Dari misalnya. Ada lagi satu ya. Mutlak. Ini mubtada dari khabar yang dihapus. Jadi boleh kita katakan al-hadithu ila akhirih. Sebagaimana kita katakan ila akhiril hadith, boleh kita katakan al-hadithu ila akhirih. Ya, ila akhiri apa? Khabar syibhul jumlah jar majrur mahdhuf. Nah, sama ini al-ayah. Bisa al-ayata ay akmilil ayatah. Atau al-ayati ay ila akhiril ayati. Atau al-ayatu. Apa al-ayatu? Al-ayatu ila akhiriha. Sama ini. Kemudian di sini lita'allamu. Fi'il apa ini ta'allamu? Ini kalau mudhari wazan apa ini? Tafa'alu. Tatafa'alu. Mana ada hapus tanya satu. Dari mana tahu? Apa contohnya? Betul ini kaidahnya. Jadi untuk wazan tafa'ala itu boleh dihapus apa? Ta mudharaanya. Ya kan? Ta mudharaanya. Dalilnya apa? Gampang. Ayat yang sudah kita hafal, Al-Qadar. Apa kata Allah? Tanazzalul malaikatu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalu. Kalau kita bilang ini fi'il apa? Fi'il madhi, tidak mungkin. Ya kan? Di akhirnya apa? Dhamma. Mana ada fi'il madhi yang di dhamma? Kecuali kalau apa? Ada hadf harfil illa di situ. Tapi ini kan tidak ada. Dari kata tanazzala, ya tanazzalu. Harusnya apa? Ya tanazzalu. Tapi dihapus mudharaanya. Tatanazzalu harusnya, tapi dihapus mudharaanya. Ini dalilnya. Tanazzalul malaikatu fiha warruhu fiha. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.